Jangan sampai kita menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Kemudian hikmah tasyabbuh, hikmah larangan bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Ya, hikmah larangan bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Yang pertama, kenapa kita dilarang bertasyabuh dengan orang-orang kafir? Karena perbuatan-perbuatan orang kafir itu didasari oleh kesesatan dan juga kerusakan. Apapun yang dibuat oleh orang-orang kafir, ya, didasari oleh kesesatan dan kerusakan, terutama dalam masalah akidah, terutama juga dalam masalah ibadah, ya, belum lagi nanti dalam masalah kebiasaan-kebiasaan. Contoh misalkan para ikhwah sekalian, Halloween, ya, itu apa? Didasari di atas meniru setan, ya kan? Meniru apa? Setan. Makanya kenapa kita dilarang? Apa hikmahnya dilarang mengikuti orang-orang kafir? Karena perbuatan mereka kebanyakannya didasari, dibangun di atas kesesatan dan kerusakan. Ini yang pertama para ikhwah sekalian. Yang kedua yaitu menyelisih mereka, berarti merealisasikan untuk menjauhkan, membedakan dan menjauhkan diri dari perbuatan mereka, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Dan ini termasuk daripada keyakinan orang-orang yang beriman. Tidak boleh kita, dan disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, untuk menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Dan semestinya kita harus menyelisih diri dengan orang-orang kafir. Nanti kita akan contohkan bagaimana Nabi Muhammad SAW ya sangat-sangat ingin selalu menyelisih dengan orang-orang kafir. Saya sebutkan satu saja. Di dalam masalah puasa bulan hari Asyura, ya, hari Asyura. Ketika beliau berpuasa tanggal 10 Muharram, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW, inna hadzal yaum tu'azzimuhul yahud. Sesungguhnya hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Seakan-akan para sahabat bertanya, wahai Rasul, kenapa kita juga berpuasa seakan-akan kita mengagungkan hari ini, padahal hari ini diagungkan oleh orang Yahudi. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila qabilin la asumannat tasu'. Kalau seandainya aku akan hidup tahun depan, maka sungguh aku akan benar-benar berpuasa tanggal 9 sebagai bentuk penyelisihan diri dari orang-orang kafir. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, hikmah larangan bertasyabuh dengan orang-orang kafir adalah kalau ada sifat tasyabuh itu akan menimbulkan kesamaan. Kesamaan dalam perbuatan, kesamaan di dalam apa? Di dalam kelakuan, ya. Contoh sekarang, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim. Orang-orang Nasrani menghalalkan baginya makan babi. Sifat babi yang paling jelas apa? Enggak. Hah? Kumpul kebo. Sifat babi yang paling jelas itu tidak ada rasa ghirah, rasa cemburu. Lah, orang yang memakan babi akan sama. Peluk sana, peluk sini, cium sana, cium sini. Iya toh? Coba bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan akan hal ini. Jadi masalah tasyabuh bukan permasalahan yang remeh, ya para ikhwan sekalian. Kenapa? Karena kalau sudah ada tasyabuh maka akan menimbulkan sesuatu daripada kesamaan. Oh, ini kayaknya sama dengan saya ini. Ini kayaknya sama dengan saya. Makanya tadi, ya, anak-anak remaja yang pakai baju sinterklas tadi, padahal dia muslim, itu akan melakukan ada perasaan sama di dalam dirinya. Belum lagi nanti akan ada perasaan mahabbah, cinta, ya, kepada orang yang dia pakai bajunya tersebut. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang perhatikan, Imam Ibnu Taimiyah berkata, "Innallaha ta'ala jabala bani Adam bal sairil makhluqat 'ala tafa'ul baina syai'ainil mutasyabihain." Sesungguhnya Allah telah memberikan sebuah kebiasaan kepada anak keturunan Adam, bahkan kepada seluruh makhluk, untuk, ya, tafa'ul, bereaksi kepada dua sesuatu yang sama. Sesuatu yang sama. Kullama kanatil musyabahah akthar kanat tafa'ul fil akhlaq was sifati atam.
setiap kali persamaan ya lebih banyak, maka reaksi antara dua pihak tersebut akan lebih banyak. Sekarang gini aja deh, ya. Ini kita semuanya muslim, semuanya orang Indonesia. Baju hampir-hampir sama, ya toh? Muka hampir-hampir sama. Ada orang Arab duduk di sini, dia akan merasa berbeda sendiri. Begitu juga kita, ketika kita datang ke sebuah kampung yang kita berbeda dengan mereka, kemudian kita ketemu orang teman kampung kita sama pakaiannya, seakan-akan kita langsung ya nyambung. Paham ya para ikhwan sekalian? Ini yang dimaksudkan oleh Imam Taimiyah rahimahullah. Kullama kanatil musyabahah akthar kanat tafa'ul fil akhlaq was sifati atam. Setiap kali kesamaan itu lebih banyak, maka reaksi antara dua ini di dalam akhlak dan sifat juga akan lebih banyak. Jadi ketika orang ada ya mengikut acara-acara, misalkan acara hari raya orang-orang kafir, maka akan ada kesamaan akhlak dan sifat nantinya. Hatta ya'ulul amru ila alla yatamayyaza ahaduhuma anil akhar illa bil aini faqat. Sampai-sampai saking samanya tidak akan bisa dibedakan satu dengan yang lainnya. Ini yang berbahaya. Makanya Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau juga mengatakan, perhatikan, innal musyarakah fil haddil zahir turithu tanasuban wa tashakulan bainal mutasyabihain yaqudu ila muwafaqati ma fil akhlaq wal a'mal wa hadha amrun mahsus. Perhatikan baik-baik sekarang. Ini bagus sekali perkataan beliau. Kata beliau, sesungguhnya kesamaan di dalam perkara yang zahir, orang sama bajunya di dalam perkara yang zahir, maka akan mewariskan ya kesamaan di antara dua orang ini, dan itu akan membawa kepada kesamaan akhlak dan perbuatan. Ini bahayanya para ikhwan, akan membawa kepada kesamaan akhlak dan perbuatan, dan ini kita bisa rasakan dengan panca indera kita, kata beliau. Kemudian beliau mencontohkan, fa innal labisa thiyaba ahlil ilm yajidu fi nafsihi naw'a indimami ilaihim. Sesungguhnya orang yang memakai bajunya para ulama, maka dia akan merasakan seakan-akan dia ngumpul dengan para ulama. Ya. Wallabith li siyabil jundi al-muqatilah mathalan yajidu min nafsi naw'a takhalluqin bi akhlaqihim. Orang yang memakai baju tentara, dia akan jalannya begini. Ya. Akan merasakan apa? Bagaimana orang tentara itu kalau jalan. Kenapa? Karena pakai tentara, padahal gadungan, polisi gadungan. Kan seperti itu para ikhwan sekalian. Nah, ini bahaya tasyabbuh. Jadi permasalahannya bukan permasalahan yang remeh, tidak. Tetapi sekali lagi, sebanyak ya seseorang mengikuti orang lain, maka sebanyak itu pula dia akan mengikuti orang tersebut di dalam akhlak dan di dalam sifat. Baik kalau seandainya yang diikuti adalah orang-orang saleh, orang-orang bertakwa, sahabat Nabi, ibu-ibu mengikuti atau mensori tauladani para sahabiat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu baik. Kalau yang diikuti sekarang orang-orang fasik yang suka jual aurat, ya, suka jual kemaluan, ya para ikhwah sekalian, atau orang-orang kafir sekalian, ini para ikhwah sekalian, maka minggu yang lalu saya sebutkan bahwasanya hadis ini memang ya lebih condong dibawa oleh para ulama kepada makna yang negatif selalu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang melakukan penyerupaan dengan suatu kaum, maka dia apa? Termasuk daripada kaum tersebut, ya. Orang-orang kadang-kadang dan para ahli agama sering membawa hadis ini dalam permasalahan yang negatif, yaitu menyerupai orang kafir saja. Padahal hadis ini juga bisa dibawa dalam penyerupaan kepada orang-orang soleh. Kalau dia menyerupakan dirinya dengan Nabi, dengan para sahabat, apa yang akan terjadi? Termasuk dari golongan mereka. Golongan mereka di sini siapa? Nabi dan para sahabat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang selanjutnya yang kelima yaitu yang keempat, ya, yang keempat yaitu hikmah larangan bertasyabuh dengan orang-orang kafir adalah merealisasikan akidah wala dan bara. Apa itu akidah wala dan bara para ikhwah sekalian? Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surat Al-Mujadalah ayat 22. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun." Artinya, tidak akan kamu dapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak akan kamu dapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan mungkin orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka juga mencintai Allah dan mencintai orang-orang yang menghina Allah dan Rasulnya, ya, menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan mungkin, meskipun mereka itu bapak, nenek moyangnya, anak-anaknya, atau keluarganya, atau saudaranya. Tidak akan mungkin. Inilah yang disebut dengan akidah wala dan bara. Apa itu wala? Wala artinya adalah loyal terhadap Islam, yang di dalamnya ada kecintaan dan pengagungan. Itu wala. Loyal terhadap Islam, yang di dalamnya ada kecintaan dan pengagungan. Sedangkan bara artinya adalah berlepas diri dari ajaran selain Islam dan orang-orang selain Islam. Itu bara namanya, ya. Nah, ketika kita dilarang untuk bertasyabuh dengan orang-orang kafir, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah agar kita bisa benar-benar menegaskan diri kita. Kita ini benar-benar loyal terhadap Islam dan benar-benar bara terhadap ajaran-ajaran selain Islam. Loyal artinya benar-benar wala, yaitu kita benar-benar cinta terhadap agama Islam, dan bara artinya kita berlepas diri dari seluruh ajaran agama Islam dan pelaku orang-orang yang selain Islam. Ini kalau seandainya kita membicarakan hikmah larangan bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima yaitu membedakan diri yang muslim dibanding dengan orang kafir. Itu hikmah larangan kita bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Contoh misalkan pakaian wanita, ya, pakaian wanita. Maka pakaian khusus wanita adalah, wanita muslimah maksud saya, adalah menutup auratnya sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam syariat Islam. Itulah pakaian wanita muslimah. Berarti, ya, kalau seandainya ada yang tidak menutup auratnya, maka dia secara tidak langsung sudah menyerupakan dirinya dengan apa? Dengan orang-orang kafir. Maka hati-hati Bu, masuk ke dalam perkara ini Bu. Sehingga bisa hikmah dari larangan kita bertasyabuh dengan orang kafir adalah agar kita mengetahui ini kita muslim, itu mereka kafir. Itu loh. Ya, membedakan diri antara seorang muslim dengan orang kafir, itu hikmahnya. Kalau seandainya sama pakaiannya, ya berarti tidak ada bedanya. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah pakaian saja ini termasuk daripada hikmah larangan bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang hukum bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Ya, hukum bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Ini ngomong-ngomong, ibu-ibu di belakang dapat nggak makalahnya? Hah? Kasih ya. Ya. Tasyabuh yang berupa dengan hukum-hukum bertasyabuh dengan orang kafir. Maksudnya apa? Tasyabuh itu macam-macam hukumnya. Ada tasyabuh yang merupakan kekufuran dan kemusyrikan. Ada tasyabuh yang berupa maksiat dan kesalahan.
Ada tasyabuh yang berupa kemakruhan saja. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang perhatikan yang dikatakan oleh Imam Nutsaimin rahimahullahu taala. Alladzi yaf'aluhu a'da'ullahi wa a'da'una wa humul kuffar yanqasimu ila thalathati aqsam. Yang dilakukan oleh musuh kita dan musuh Allah, dan mereka adalah orang-orang kafir. Perbuatan orang-orang kafir itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, al-qismul awwalu ibadat. Ya. Bagian yang pertama yaitu ibadat. Bagian yang kedua yaitu adat, kebiasaan. Bagian yang ketiga yaitu sina'at wa a'mal. Artinya apa? Produksi-produksi dan juga perbuatan-perbuatan orang-orang kafir. Jadi mereka itu kita bagi menjadi 3. Perkara mereka ini ada ibadah mereka, ada kebiasaan mereka, dan ada hasil-hasil mereka. Ya para ikhwah sekalian. Kemudian beliau mengatakan amal ibadat, sedangkan permasalahan ibadat, maka faminal ma'lum annahu la yajuzu li ayyi muslim an yatashabbaha bihim fi ibadatihim. Sudah diketahui tidak boleh bagi setiap muslim untuk bertasyabbuh dengan orang-orang kafir di dalam ibadah mereka. Wa man tashabbaha bihim fi ibadatihim fa innahu ala khatarin azim faqad yakunu dzalika muaddiyan ila kufrihi wa khurujihi minal Islam. Barang siapa yang bertasyabbuh dengan orang-orang kafir di dalam ibadah-ibadah mereka, maka dia sudah berada dalam perkara yang sangat bahaya, sangat berbahaya, ya, bahkan bisa menjurumuskan dia kepada kekufuran dan keluar dari agama Islam. Ini kalau bertasyabuh di dalam apa? Ibadah. Kemudian beliau mengatakan wa ammal adat kal libas wa ghairihi fa innahu yuhramu an yatashabbaha bihim liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sedangkan permasalahan adat, kebiasaan seperti permasalahan baju, maka dilarang, diharamkan untuk bertasyabuh dengan orang-orang kafir di dalam adat kebiasaan mereka, seperti permasalahan pakaian yang khusus bagi mereka. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda dari riwayat Abu Daud, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kemudian kata beliau, wa ammas sina'at wal hiraf allati fiha masalihun 'ammah fala haraja an nata'allama mimma sana'u wa nastafida minhu wa laysa hadha min babit tashabbuh walakinnahu min babil musyarakah fil a'malin nafi'ah allati la yu'addu man qama biha mutashabbihan bihim. Artinya, sedangkan permasalahan hasil usaha, produksi, ya, seperti alat-alat elektronik yang buatkan apa? Misalkan Nokia, orang-orang Jepang, orang Finlandia, bahkan ada India, ya. Para ikhwan sekalian, ya, orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik. Maka kata beliau, sedangkan permasalahan sinaat, produksi hasil-hasil sesuatu yang di dalamnya terdapat maslahat-maslahat yang umum, maka tidak mengapa kita belajar dari apa yang mereka buat dan kita mengambil faedah dari itu, tidak mengapa. Dan ini bukan dari bagian tasyabbuh. Karena ada orang yang mengatakan, ya, nggak boleh pakai Nokia karena tasyabbuh. Antum akan pakai apa nanti, ya? Tasyabbuh. Ketika kita katakan antum akan pakai apa, makanya bikin pabriknya. Ente dulu deh bikin pabriknya. Ya, walakinnahu min babil musyarakah fi al-a'malin nafi'ah. Akan tetapi itu sebenarnya adalah termasuk saling bekerja sama di dalam perkara-perkara yang bermanfaat, yang tidak dianggap orang yang mengerjakannya termasuk orang yang bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Ya, ini disebutkan oleh Imam Nutsaimin rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya katakan bahwasanya ada tasyabuh yang berupa kekufuran. Contohnya tadi apa?
tasyabuh yang bisa